Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Kita di sini, tentunya di kelas Miss Kita. Di kelas Miss Kita kali ini akan membahas tentang perbedaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Siapa di sini yang masih bingung? Yuk merapat, kita mulai saja belajar bersama. Salah satu sifat energi panas adalah bisa berpindah. Nah, perpindahan panas dapat melalui 3 cara, yaitu ada perpindahan panas dengan konduksi, perpindahan panas konveksi, dan juga perpindahan panas dengan cara radiasi. Perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang bisa menghantarkan panas. Ingat, merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang dapat menghantarkan panas. Hanya zat padat yang bisa menghantarkan panas ya. Nah, perpindahan panas pada konduksi ini tidak disertai perpindahan partikel dari zat padat tersebut. Contohnya, di sini Miss kita sudah menyiapkan 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu makanan panas yang dituangkan ke mangkuk, membuat mangkuk menjadi panas. Sudah pernah mengalaminya bukan? Saat kita menuangkan makanan yang panas ke dalam mangkuk, kemudian mangkuk kita pegang, mangkuk tersebut juga akan terasa panas. Nah, perpindahan panas tersebut merupakan peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Gambar yang kedua, saat kita memanaskan ujung logam di atas api dan memegang ujung logam yang lainnya. Nah, lama-kelamaan ujung logam yang kita pegang juga akan terasa panas. Contoh yang lain dalam peristiwa perpindahan panas secara konduksi adalah gambar yang ketiga, yaitu saat mengaduk minuman panas menggunakan sendok besi, maka sendoknya pun akan menjadi panas. Dan yang keempat, saat kita menyetrika baju, apa yang terjadi pada baju kita? Baju kita akan terasa panas, bukan? Nah, perpindahan panas tersebut juga merupakan peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran di mana partikel zat perantaranya ikut berpindah, sehingga panas bisa merambat. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Ingat ya, konveksi dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Contohnya, yang pertama, air yang dipanaskan menjadi mendidih secara merata. Tahukah kalian, saat kita mendidihkan air, air yang pertama kali mendidih adalah bagian bawahnya, yang dekat dengan api. Nah, kemudian air itu akan menuju ke atas. Nah, air yang di atas yang tadinya masih dingin, kemudian akan turun ke bawah. Sehingga saat mendidihkan air, kita bisa melihat gelembung-gelembung air. Nah, lama-kelamaan air pada panci yang dipanaskan semuanya panas secara merata. Nah, perpindahan panas tersebut dinamakan dengan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian, terjadinya angin darat dan juga angin laut. Nah, apa sih itu angin darat dan angin laut? Angin darat yaitu udara di atas laut lebih panas pada malam hari daripada di darat. Sehingga udara di atas laut naik dan ada aliran udara dari darat menuju ke laut. Nah, sedangkan terjadinya angin laut, yaitu udara di atas darat, itu lebih panas pada siang hari daripada di darat. Sehingga udara di atas darat naik dan ada aliran udara dari laut ke darat. Biasanya angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada pagi hari atau siang hari. Nah, contoh yang lainnya dalam peristiwa perpindahan panas secara konveksi adalah balon udara yang terbang.
Untuk menerbangkan balon udara, kita memanaskan dulu kan balon udaranya. Sehingga lama-kelamaan panas itu akan mengisi semua ruang yang ada di balon udara. Sehingga balon udara bisa mengembang dan akhirnya bisa naik ke udara. Nah, peristiwa tersebut juga merupakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian sekarang perpindahan panas masuknya, peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi tidak usah menggunakan zat perantara. Nah, radiasi juga disebut perpindahan panas melalui pancaran. Contohnya di sini banyak. Saat kita lari-lari di siang hari, apa yang terjadi pada kulit kita? Ya, kita merasakan panas di kulit kita. Nah, rasa panas ini ditimbulkan karena adanya terik matahari. Kejadian itu merupakan perpindahan panas secara radiasi. Jadi kita bisa merasakan panas tanpa adanya zat perantara. Kemudian seperti di contoh gambar berikut ini. Saat kita duduk di sekeliling api unggun, apa yang terjadi pada badan kita? Ya, badan kita juga akan merasakan hangat. Kemudian ada juga nih peristiwa keseharian kita, yaitu saat kita menjemur pakaian. Pakaian yang tadinya basah, kemudian kena sinar matahari, lama-lama pakaiannya menjadi kering. Nah, peristiwa ini juga merupakan perpindahan panas secara radiasi. Mudah bukan? Ini adalah contoh sehari-hari yang terdapat perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Saat kita mendidihkan air. Nah, rasa panas kalau kita dekat pada kompor itu merupakan radiasi. Kemudian, air yang mendidih di dalam panci itu perpindahan panas secara konveksi. Masih ingat penjelasannya tadi ya? Kemudian, nah di pegangan panci yang terbuat dari logam, jika kita pegang, kita akan merasakan panas. Nah, peristiwa itu merupakan peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Mudah bukan? Oke, untuk cek pemahaman kalian, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss kita, di sini Miss kita ada 3 gambar nih. Ada gambar A, B, dan C. Kira-kira gambar A itu merupakan perpindahan panas dengan konveksi, konduksi, apa radiasi ya? Kalau yang B, konduksi, konveksi, atau radiasi? Atau yang C? Juga termasuk perpindahan panas secara apa ya? Nah, silahkan kalian jawab dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti Miss kita cek. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang perbedaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Semoga video ini sangat membantu kalian. Tetap semangat selalu ya dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.